Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Karlina Saputri dengan NIM C1C02129 akan memaparkan materi dengan judul Sejarah dan Pemikiran Akuntansi Syariah dengan dosen pengampu Bapak Dr. Wirmi Eka Putra, SE, MSI, CIGNR, CSRS. Perkembangan awal akuntansi. Pada awalnya, akuntansi merupakan bagian dari ilmu pasti, yaitu bagian dari ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan masalah hukum, alam, dan perhitungan yang bersifat memiliki kebenaran absolut. Pemikir akuntansi pada awal perkembangannya merupakan seorang ahli matematika, seperti Luca Pacioli dan Musa Al-Khwarizmi. Dikembangkan oleh filsuf Islam yang terkenal yaitu Abu Yusuf Yakub bin Ishaq Al-Kindi yang lahir tahun 801 Masehi, juga Al-Karfi tahun 1020 Masehi, dan awal Khawarizmi yang merupakan asal kata dari algebra juga berasal dari kata Arab yaitu aljab. Demikian juga penemuan Al-Khwarizmi berupa sistem nomor desimal dan angka 0, 0, 0 yang kita pakai sekarang yang disebut angka Arab sudah dikenal sejak 330 Masehi, yang sudah diakui oleh Hendriksen, penulis buku Accounting Theory, merupakan sumbangan Arab Islam terhadap akuntansi. Sejarah akuntansi. Menurut Vernon Camp tahun 1990, ilmu akuntansi diperkenalkan pada zaman feodalisme Barat. Akuntansi pada masa kelahiran feodalisme di Eropa mulai berkembang dan saling menopang dengan perkembangan ekonomi kapitalis. Dengan akuntansi, investor dapat mengawasi aset perusahaannya dan dapat mengembangkan modalnya sehingga semakin besar dan meluas. Perkembangan ekonomi di Eropa menyebabkan para investor sampai menjelajah ke benua Amerika. Dan akhirnya seluruh belahan bumi ini menjadi daerah tumbuh suburnya ilmu akuntansi sampai sekarang ini. Perkembangan akuntansi syariah. Rasulullah mendirikan Baitul Mal pada awal abad ke-7. Semua pengeluaran untuk kepentingan negara baru dapat dikeluarkan setelah masuk dan dicatat di Baitul Mal. Meskipun pengeluaran Baitul Mal saat itu masih sederhana, namun Nabi SAW telah menunjuk petugas tadi, ditambah para sekretaris dan pencatat administrasi pemerintahan. Mereka ini berjumlah 42 orang dan dibagi dalam 4 bagian, yaitu sekretaris pernyataan, sekretaris hubungan dan pencatatan tanah, sekretaris perjanjian, dan sekretaris peperangan. Kemudian Baitul Mal ini dilanjutkan pada kekhalifahan sahabat Rasulullah, yaitu Abu Bakar As-Siddiq tahun 537 sampai 634 Masehi, Umar bin Khattab pada tahun 584 sampai 644 Masehi, Utsman bin Affan pada tahun 23 sampai 35 Hijriah atau tahun 644 sampai 656 Masehi. Ali bin Abi Thalib pada tahun 35 sampai 40 Hijriah atau pada tahun 656 sampai 661 Masehi. Prosedur yang digunakan, yang pertama, transaksi harus dicatat setelah terjadi. Kedua, transaksi harus dikelompokkan berdasarkan jenisnya. Yang ketiga, penerimaan akan dicatat di sisi sebelah kanan dan pengeluaran akan dicatat di sebelah kiri. Yang keempat, pembayaran harus dicatat dan diberikan penjelasan yang memadai di sisi kiri halaman. Keenam, pencatatan transaksi harus dilakukan dan dijelaskan secara hati-hati. Ketujuh, tidak diberikan jarak penulisan di sisi sebelah kiri dan harus diberi garis penutup. 7. Koreksi atas transaksi yang telah dicatat tidak boleh dengan cara menghapus atau menulis ulang. Kedelapan, jika akun telah ditutup, maka akan diberi tanda tentang hal tersebut. 9. Seluruh transaksi dicatat di buku jurnal akan dipindahkan pada buku khusus berdasarkan pengelompokan transaksi. Selanjutnya, orang yang melakukan pencatatan untuk pengelompokan berbeda dengan orang yang melakukan pencatatan harian. Saldo diperoleh dari selisih, laporan harus disusun setiap bulan dan setiap tahun. Pada setiap akhir tahun, laporan disampaikan oleh Al-Katib harus menjelaskan seluruh informasi secara detail barang dan dana yang berada di bawah kewenangannya. Laporan tahunan disusun Al-Katib akan diperiksa dan dibandingkan dengan tahun sebelumnya dan akan disimpan di Dewan Pusat. Istilah yang digunakan, pertama ada Al-Jaridah, merupakan buku untuk mencatat transaksi yang dalam bahasa Arab, berarti koran atau jurnal. Daftar Al-Yaumiyah atau buku harian, atau dalam bahasa Persia dikenal dengan Ruznamah, Al-Ruznamat,
atau buku harian, yaitu melakukan pencatatan untuk pembayaran penerimaan setiap hari. Al-Khatmah merupakan laporan pendapatan dan pengeluaran per bulan. Al-Khatmah Al-Jami'ah merupakan laporan tahunan. Al-Tarikh merupakan tambahan catatan untuk menunjukkan kategori secara keseluruhan. Al-Arida merupakan 3 kolom jurnal yang totalnya terdapat di kolom ketiga. Al-Bara'ah merupakan penerimaan pembayaran dari pembayar pajak. Al-Muwafaqah Jamaah merupakan akuntansi yang komprehensif disajikan oleh Amil. Hubungan akuntansi syariah dengan akuntansi modern. Dari hal penelusuran pemikir Islam ditemukan bahwa ada hubungan antara para pedagang Italia dan pedagang Muslim, yang membuka kemungkinan bahwa akuntansi modern tersebut diperoleh Pacioli dari hubungannya dengan pedagang Muslim. Bukti-bukti dan istilah yang digunakan Pacioli juga sama dengan apa yang dilakukan oleh para pedagang Muslim. Selain itu, ketika Daulah Islam mulai berkembang, telah dikembangkan juga sistem akuntansi yang cukup maju dan dapat dijadikan dasar bahwa klaim Muslim turut dalam pengembangan akuntansi modern. Sekian dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.